Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Hari ini Kamis, tanggal 15 September 2022, peringatan wajib Santa Perawan Maria Berduka Cita. Bersama saya, Setiawadati dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Pada hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan bacaan Injil Lukas bab 2 ayat 33 sampai dengan 35. Untuk itu, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, yang menjadi sumber iman, kasih, dan pengharapan bagi umat-Mu. Terima kasih untuk roh kehidupan yang boleh kami terima hari ini. Tuntun, bimbing, dan mampukanlah pula aktivitas kami sepanjang hari ini. Bukalah telinga dan hati kami untuk mendengar dan menyimpan sabda-Mu. Arahkan mata kami untuk melihat segala yang baik serta melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan. Gerakkanlah tangan dan kaki untuk bergegas menolongnya. Tuhan, pakailah kami untuk membangkitkan segala yang baik yang bersumber daripada-Mu serta menjatuhkan segala pengaruh jahat dan dosa dalam pikiran dan hati kami. Inilah Injil Kristus menurut Lukas bab 2 ayat 33 sampai dengan 35. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita renungkan dari bacaan di atas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang sangat singkat dari Injil hari ini sesungguhnya membawa pesan yang sangat begitu mendalam bagi kita untuk dapat menjadi refleksi dan juga menjadi tuntunan kita dalam berkegiatan serta aktivitas hari ini. Saya tertarik sekali dengan apa yang dikatakan oleh Simeon tentang Yesus. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita banyak sekali melihat dan bahkan mengikuti berbagai peristiwa dan kejadian yang ada, baik melalui berita media cetak seperti koran dan majalah, atau media elektronik misalnya televisi, bahkan media berita online, YouTube, dan lain sebagainya. Seorang awak media atau wartawan dalam tulisan serta beritanya pada media, mereka masing-masing bisa mengangkat harkat martabat seorang biasa menjadi orang yang terkenal dan bahkan sangat terkenal, juga disukai oleh banyak orang. Contoh, seperti misalnya anak Farel, seorang pengamen cilik dari Banyuwangi, yang menjadi sangat terkenal dan lagunya menjadi viral. Ketika usai menyanyi pada saat upacara peringatan HUT Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun di Jakarta, di depan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo dan juga pejabat tinggi negara lainnya. Namun sebaliknya, seorang awak media juga dengan mudahnya dapat menjatuhkan karir serta prestasi orang yang terkenal seperti pengusaha, artis, public figure, bahkan seorang pejabat negara sekalipun. Apalagi mereka ketika yang bersangkutan sedang tersandung persoalan, masalah, dan skandal. Awak media tidak pernah mau peduli bagaimana perasaan pedih dan lara pada yang bersangkutan
juga keluarganya yang menjadi penting dan utama. Bagaimana masyarakat segera mengetahui dan berita ini menjadi trending topik meskipun kebenarannya masih sedang dalam proses pemeriksaan atau penyidikan. Bahkan tanpa pernah disadari, kita pun sering melakukan manuver yang lebih hebat daripada seorang awak media. Kita lebih senang dan suka melihat masalah atau keburukan orang lain daripada segala kebaikan dan keberhasilannya. Lalu kemudian membicarakan keburukan, kesalahan-kesalahannya pada orang lain. Dengan mudahnya pula kita ikut dan ambil bagian menjadi hakim untuk dan pada orang lain. Kita juga tidak pernah jauh berpikir apalagi peduli bagaimana perasaan orang dan akibat-akibat yang akan ditimbulkan dari sikap dan perbuatan kita. Yesus, Guru dan Tuhan kita, pernah mewahyukan, mengajarkan dan meminta kepada Suster Faustina, yang sekarang menjadi Santa Faustina, untuk terus melakukan perbuatan belas kasih yang berupa kata, tindakan, dan doa setiap hari, sekecil apapun dan tanpa mencari-cari alasan untuk tidak melakukannya. Bukankah lebih baik bagi kita dan juga yang bersangkutan bila kita memberi empati dan mendukung dalam doa agar diberi kekuatan oleh Tuhan dalam menghadapi persoalan hidupnya, daripada ikut-ikutan menyalahkan, bahkan membuli? Sesungguhnya hal ini tidak ada untung dan manfaatnya buat kita, bahkan bisa jadi menambah dosa. Misi kehadiran Yesus yang telah diramalkan oleh Simeon, yakni sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang. Kehadiran dan kedatangannya ke dunia untuk menjatuhkan atau mengalahkan segala pengaruh dan kuasa jahat atau dosa, serta membangkitkan segala kebaikan, kebenaran, dan cinta kasih. Ajaran akan belas kasih serta perbuatan-perbuatan belas kasih terus ia lakukan. Ia begitu peduli pada orang sakit, cacat, miskin, papa, serta orang-orang yang tertindas. Bahkan puncak kasihnya pada kita adalah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib hina guna keselamatan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tentu kita bukan Yesus yang mampu melakukan semua itu. Tetapi setidaknya berpikirlah sebelum berbicara dan juga bertindak. Belajarlah untuk mengendalikan dan menahan diri, tidak ikut-ikutan menjadi hakim bagi orang lain. Bila kita tidak mampu berbuat baik, berilah kesempatan pada orang lain untuk berbuat baik. Bukan sebaliknya, menghalangi serta mempengaruhi orang lain untuk ikut mencerca, serta menyalahkan, bahkan menghakimi secara bersama pada orang yang salah. Bukan hanya menjaga lidah atau perkataan, namun menjaga jari-jari di zaman ini juga sangat penting. Saring sebelum sharing. Berita-berita yang masuk di handphone jangan dengan mudahnya diterima, lalu ambil bagian ikut menyebarkan. Bahkan merasa lebih hebat bila mengetahui dan mengirim lebih dahulu berita-berita yang belum tentu baik dan benar. Hati-hati dengan berita bohong atau hoax. Jangan sampai berita kebohongan itu berbalik menyerang dan menikam Anda menjadi tersangka atas jerat undang-undang IT. Semoga refleksi dan renungan singkat hari ini membawa dan mengingatkan kita bersama untuk tidak melihat selumbar di mata orang lain dan lupa bahwa ada balok di mata sendiri. Juga jangan menjadi hakim untuk orang lain, lalu menjadi pengacara untuk diri sendiri. Berpikir sebelum berbicara dan bertindak menjadikan kita semakin menjadi orang yang bijak. Terus melakukan perbuatan belas kasih dengan menjaga kata dan melakukan perbuatan baik. Bila tidak mampu dalam hal ini,
maka doakanlah. Dengan demikian kita akan menjadi murid Tuhan Yesus yang terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Rubahlah diri sendiri sebelum merubah orang lain. Terima kasih. Semoga berkat dan kasih Tuhan senantiasa menyertai aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini. Marilah berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Terima kasih atas firman-Mu hari ini yang telah membantu, mengingatkan, dan meneguhkan kami. Semoga kami semakin mau peduli terhadap sesama, seperti Yesus yang telah lebih dahulu peduli kepada kami, bagi kami semua. Semoga kami dapat membangkitkan semangat untuk orang yang sedang mengalami penderitaan, kelesuhan, dan duka dengan kasih dan empati, bukan sebaliknya menjatuhkan dengan kata-kata yang pedas dan menyakitkan bagai pedang yang tajam, semakin menusuk dan membuatnya menderita. Semua ini kami haturkan kehadirat-Mu, ya Bapa, dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.